Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan tema selanjutnya, yakni tentang pembagian jenis sihir. Selama ini kita mengenal bahwasannya sihir itu terbagi menjadi 9, seperti dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar. Itu di situ kalau tidak salah ada 9 jenis sihir. Bisa tafrik, ya, ada sihir tafrik, sihir mahabbah, ta'til zawaj, sihir marid, sihir khumul, hawatif. Namun ternyata sihir-sihir yang ini yang disebutkan dalam kitab Syekh Wahid ini adalah jenis-jenis tujuan sihirnya. Jadi bukan jenis sihir yang aslinya, sihir hakikatnya bukan itu. Jadi kalau ada orang terkena sihir mahabbah, oke, kita tahu dia kena sihir mahabbah, tapi kita harus tahu ini sihir jenis yang mana. Memang itu mahabbah. Karena dalam rujukan referensi kitab-kitab sihir sendiri, yang namanya sihir mahabbah itu ada banyak cara untuk meluncurkan sihir-sihir mahabbah itu sendiri. Ada yang dengan metode mu'allaq, ada yang dengan metode api, dibakar dengan asap. Ada yang dengan metode air minum, dengan diminumkan, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita hanya mendiagnosa bahwasanya ini adalah sihir mahabbah, itu belum mencapai diagnosa puncak yang bisa atau mampu membantu kita untuk menyelesaikan kasus sihir seseorang. Jadi dalam kitab Syekh Ahmad Ar-Raghabi, yakni As-Sawa'iqul Hariqah min Saharatil Mariqah wa Syayatinil Maridah. Di situ disebutkan bahwasanya jenis sihir itu ada dua. Yang pertama adalah as-sihrul ulwa dan as-sihrus sufla. Sihrul ulwa ini kenapa kok disebut dengan sihrul ulwa? Karena sihrul ulwa ini ya menurut mereka, menurut para tukang sihir itu sendiri adalah sihir-sihir yang baik, sihir-sihir mulia. Ulwa itu artinya tinggi. Namun dalam bahasa Arab ya arti ketinggian itu adalah yang mulia. Mengapa ada sihir yang disebut mulia? Ya, versi mereka bahwasanya sihrul ulwa ini disebut mulia karena mampu membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Misal, memelet istrinya supaya tidak lari kepada orang lain. Yang pertama, yang kedua, penglarisan. Yang ketiga, sihir anti bacok. Yang keempat, sihir anti pencurian. Ini menurut mereka sihir-sihir yang mulia yang mampu membantu orang lain dalam menyelesaikan atau menjadi solusi permasalahan hidupnya. Namun apapun itu, yang namanya sihir tetap haram. Sihrul ulwa sendiri ini ada 3 bagiannya, 3 macam. Yang pertama adalah sihrul abyad, sihir putih, atau orang Indonesia biasanya menyebutnya dengan ilmu putih. Kan ada itu dukun putih sama dukun hitam. Dukun putih itu biasanya menggunakan ayat-ayat Quran, menggunakan doa-doa pakai bahasa Arab. Ritual-ritualnya juga menggunakan sesuatu yang mungkin kalau orang awam memandangnya itu sesuai syariat, padahal tidak. Puasa misalnya, sholat, lalu sedekah dengan menyembelih kambing. Yang kedua adalah aufak, sirul aufak, yakni wifik-wifik yang biasanya bentuknya itu seperti segi 4, ya. Di situ ada beberapa segi 4, ada 8 atau lain sebagainya. Biasanya berbentuk juga segitiga. Ini aufak. Dan banyak ditemui untuk sihir-sihir penglarisan biasanya atau perlindungan. Agar tokonya tidak disihir orang lain, agar tokonya laris. Nah, banyak ini kita temukan di toko-toko atau warung-warung, bahkan di rumah-rumah umat muslim itu sendiri. Nauzubillah, kasihan. Yang ketiga, tiwalah. Tiwalah ini adalah sihir pelet. Sihir pelet walaupun di dunia sihir hitam itu memang ada, sihir putih pun mengenal yang namanya sihir pelet. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas masalah ini di kitabnya langsung, yang mana sihir pelet ini memang sangat membahayakan dan dilakukan pada sihir putih ini. Yang kedua, ya,
adalah as-sihru sufla. Sihru sufla adalah sihir yang rendah. Maksudnya rendah di sini apa? Sihir yang hina. Mengapa kok disebut sihru sufla atau sihir hina? Karena tata cara ritualnya itu amat sangat mungkar dan kafir. Benar-benar menantang Allah dan menunjukkan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan menginjak-injak Al-Qur'an, ada yang dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai tisu kamar mandi, ada yang dengan sholat dengan keadaan junub, dengan menzinai mahramnya, dengan bahkan ada yang sampai menggigit lidah mayat bayi untuk menciptakan tuyul, versi mereka. Nauzubillah. Jadi memang benar-benar rendah seperti hewan perilakunya, makanya disebut dengan as-sihru sufla. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah as-sihrul ahmar dan as-sihrul aswad. Sihir merah dan sihir hitam. Dari dua pembagian ini nanti bercabang. Bahwasanya sihir itu terbagi menjadi 4. Ada 4 unsur atau 4 elemen inti dalam sihir. Yang pertama adalah air, angin, api, dan tanah. Mungkin sekilas memang seperti film Avatar. Namun memang inilah kenyataannya. Sihir yang dengan elemen air itu biasanya dengan metode masyrub. Metode masyrub adalah sihir yang dilarutkan dengan menggunakan minuman. Ini pun nanti ada kolaborasinya. Ada yang melalui tiupan, kemudian diminumkan kepada orang yang hendak disihirnya. Ada yang menggunakan barang-barang najis. Dan di setiap dua cabang ini memiliki cirinya masing-masing. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan makanan. Ya, baik itu ditiupkan juga atau menggunakan makanan-makanan yang berkuah lalu dicampur dengan benda-benda najis, semisal darah haid, semisal air mani bekas zinanya dukun, semisal air pipisnya. Jadi sangat jorok dan membahayakan. Yang menggunakan metode angin, menggunakan biasanya metode mu'alak ya. Itu digantung di tempat-tempat yang tinggi, di atas pohon, di atap rumah, lalu di tiang listrik, yang mana ketika buhulnya ini terhembus oleh angin, itu orang yang dijadikan korban itu akan semakin parah sakitnya. Itu mu'alak yang kalau digantungkan saja di benda-benda mati. Ada juga yang digantungkan di sayap seekor burung merpati biasanya. Burung merpati itu diikatkan buhulnya, disuruh terbang. Wah, luar biasa itu. Biasanya pasien akan benar-benar terombang-ambing ke sana kemari, jantung berdebar-debar tidak jelas, pikiran tidak normal, dan selalu cemas setiap saat sampai tidak bisa tidur. Sihir mu'alak dengan metode media angin, elemen angin ini. Yang ketiga dengan media tanah. Kalau di Indonesia terkenal dengan media tanah kuburan. Tanah kuburannya juga bukan tanah kuburan yang sembarangan. Kuburan seperti apa yang biasanya digunakan? Ya, salah satunya adalah kuburan yang orang yang dikubur itu adalah orang yang meninggalnya tidak wajar. Biasanya karena kecelakaan atau dibunuh atau yang darahnya mengalir ke tanah. Itu biasanya diambil. Tapi tidak hanya itu, ada banyak syarat-syarat tergantung dukun-dukunnya. Biasanya tanah kuburan ini dioleskan atau dicolekkan gitu, dilotekkan itu ke pakaian-pakaian yang dijemur, pakaian korban yang dijemur. Salah satunya pertama. Yang kedua bisa dioleskan ke rumahnya, tembok rumah. Yang kedua, yang ketiga bisa disiramkan atau ditaburkan di area yang selalu dilangkahi oleh calon korbannya. Biasanya di depan pintu gerbang. Atau bahkan ada yang ditaburi di sekeliling rumahnya sehingga rumah itu menjadi panas, bahkan keluar kecoa-kecoa, keluar hewan-hewan berbisa yang mana hewan berbisa itu tidak mungkin ada di rumah tersebut. Gitu. Ada juga yang benar-benar dipendam di tempat yang tersembunyi. Entah itu di ujung-ujung rumahnya atau mungkin di rumah dukunnya. Gitu. Tanda-tandanya nanti akan kita ketahui. Gitu ya. Lalu kemudian yang keempat adalah sihir api. Dengan elemen api ini
dalam kitab Aufaq sendiri dijelaskan untuk menimbulkan sihir mahabbah kepada seorang wanita itu biasanya dengan menggunakan sihir elemen api ini, dibakar dengan bukhur atau dengan kemenyan atau dengan apapun itu yang menjadi syarat-syaratnya. Kalau dalam Aufaq itu menggunakan bukhur merah. Nama ada asma-asma tertentu yang diyakini mampu untuk mendatangkan kekuatan dengan disembelihkan kodok. Ya, ada juga yang menggunakan telur ayam, ditulisi nama-nama tertentu dan nama calon korbannya, kemudian ditaruh di tempat sumbu api menyala. Itu efeknya akan membuat hati wanita itu terbakar dengan rasa rindu sama orang yang menyihirnya. Yang lebih parah, mohon maaf, daerah kemaluannya akan dibuat sangat panas. Dan ada mantra khusus untuk menghilangkan rasa panas itu, yakni dengan rasa panas ini tidak akan padam kecuali dengan air yang terpancar atau air yang keluar dari orang yang menyihirnya. Otomatis jikalau tidak dizinai, dikawini antara dua ini. Ini jenis-jenis sihir yang memang sangat keji yang harus kita waspadai. Ada juga Rabdul Falakiyah, ada Daurah Falakiyah. Ini yang biasanya menggunakan sihir-sihir nujum dari bangsa Kisdan, dari bangsa Kildan yang Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada mereka zaman dahulu. Nah, ini juga banyak. Kalau sihir-sihir yang menggunakan metode nujum, itu sakitnya akan dibuat sakit di saat-saat tertentu. Di saat-saat tertentu saja. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, mingguan, bahkan harian. Mengikuti peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang. Tergantung upah sihir yang diberikan kepada dukun. Semakin sering upahnya semakin tinggi. Jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta hanya untuk membunuh dan menyakiti orang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari kejahatan-kejahatan makhluknya. A'azanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.